Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama UJ Next Channel. Sahabat yang seagama dan seiman, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12 azab bagi mereka yang meninggalkan sholat. Dalam sebuah hadis menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengabaikan sholat secara berjemaah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengenakan 12 tindakan yang berbahaya ke atasnya. 3 darinya akan dirasainya semasa di dunia ini, antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan berkat dari usahanya dan begitu juga terhadap rezekinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nur orang-orang mukmin daripadanya. Dia akan dibenci oleh orang-orang yang beriman. 3 macam bahaya adalah ketika dia hendak mati, antaranya ruh dicabut ketika dia di dalam keadaan yang sangat haus walaupun ia telah meminum seluruh air laut. Dia akan merasa yang amat pedih ketika ruh dicabut keluar. Dia akan dirisaukan akan hilang imannya. 3 macam bahaya yang akan dihadapinya ketika berada di dalam kubur, antaranya dia akan merasa susah terhadap pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir yang sangat menggerunkan. Kuburnya akan menjadi cukup gelap. Kuburnya akan menghimpit sehingga semua tulang rusuknya berkumpul seperti jari bertemu jari. 3 lagi azab nanti di hari kiamat, antaranya hisab keatsanya menjadi sangat berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan api neraka. Balasan meninggalkan sholat. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat, kemudian datang pemuda Arab masuk ke dalam masjid dengan menangis. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pemuda itu menangis, maka baginda pun berkata, "Wahai orang muda, kenapa kamu menangis?" Maka berkata orang muda itu, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayah saya telah meninggal dunia dan tidak ada kain kafan dan tidak ada orang yang hendak memandikannya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu ikut orang muda itu untuk melihat masalahnya. Setelah mengikut orang itu, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar mendapati ayah orang muda itu telah bertukar rupa menjadi babi hitam. Maka mereka pun kembali dan memberitahu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami lihat mayat ayah orang ini bertukar menjadi babi hutan yang hitam." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pun pergi ke rumah orang muda dan baginda pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mayat itu pun bertukar kepada bentuk manusia semula. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menyembahyangkan mayat tersebut. Apabila mayat itu hendak dikebumikan, maka sekali lagi mayat itu berubah menjadi seperti babi hutan yang hitam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada pemuda itu, "Wahai orang muda, apakah yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia di dunia dulu?" Berkata orang muda itu, "Sebenarnya ayahku ini tidak mau mengerjakan sholat." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sembahyang. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti babi hutan yang hitam." Di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ada seorang lelaki yang meninggal dunia dan sewaktu mereka menyembahyanginya tiba-tiba kain kafan itu bergerak. Apabila mereka membuka kain kafan itu, mereka melihat ada seekor ular sedang membelit leher mayat tersebut serta memakan daging dan menghisap darah mayat. Lalu mereka coba membunuh ular itu. Apabila mereka coba untuk membunuh ular itu, maka berkata ular tersebut, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegapakah kamu semua hendak membunuh aku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepadaku supaya menyiksanya sehingga sampai hari kiamat." Lalu para sahabat bertanya, "Apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh mayat ini?" Berkata ular, "Dia telah melakukan 3 kesalahan, di antaranya apabila dia mendengar azan, dia tidak mau datang untuk sembahyang berjamaah. Dia tidak mau keluarkan zakat hartanya. Dia tidak mau mendengar nasihat para ulama. Maka inilah balasannya." Terima kasih pemirsa yang beriman, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.